Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita ketemu kembali di Renungan HKBP Denpasar, edisi Sabtu 16 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita puji Tuhan dari buku ND 759 ayat 1. Rade di ban homedai ko panginu maki o mamiahi uluki idamu suki. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di malam hari hingga pagi ini Tuhan. Tuhan izinkan kami melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti, menghayati, dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Di bahasa Batak dikatakan, jadi merlobi-lobi maho tupahan ni Jehovah de batam di saluhut ulaun ni tahammu, di perbuan ni bortianmu, di sinur ni pinahanmu, doh di perbuan ni tanom, manupak tunadenggan, ay mangulahi ma Jehovah sumuang marlas ni roha, midaho manupak tunadenggan, suak songon las ni rohana najolo mida aka opum. Soni mahatan di bata. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ulangan ini bertuliskan perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel diperbaharui kembali. Di mana pada waktu itu bangsa Israel berada di tanah Moab. Tuhan kembali memperbaharui janjinya yang telah diikat dengan bangsa Israel di Gunung Horeb. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca atau melihat atau mendengar sebuah iklan atau promosi, di akhir tulisan selalu dituliskan, yaitu syarat dan ketentuan berlaku. Demikian juga dalam firman Tuhan di ayat yang ke-9 ini, janji Tuhan ini ada syaratnya. Jika kita baca itu dari ayat 1 sampai ayat ke-6, di ayat 6 dipertegas atau sebagai kesimpulan di sana, syaratnya adalah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.
Itu syarat mutlaknya. Agar janji Tuhan bisa diterima oleh bangsa Israel. Mengenai mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa, itu berbanding lurus dengan pengenalan kita kepada Allah. Sedalam mana, sejauh mana, sebesar apa pengenalan kita kepada Allah. Dan itu yang menuntun kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kita tahu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel kurang lebih 40 tahun di gurun pasir. Di situ Tuhan menempa mereka dalam keadaan suka dan keadaan duka. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel dalam dua keadaan tersebut, yaitu dalam keadaan suka dan duka. Di situ maksud Tuhan agar mereka mengenal Tuhan itu siapa. Sehingga dari pengenalan itu, mereka bisa mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi syarat utama agar janji Tuhan itu digenapi adalah harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan begitu juga untuk kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Janji ini berlaku untuk kita. Dan melalui firman ini, kita diajak untuk memperbaharui kembali iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan. Sehingga kita mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Mengenal Tuhan berbeda-beda setiap orang. Pengenalan saya akan Tuhan berbeda juga dengan pengenalan saudara-saudara, Bapak Ibu dengan saya. Tuhan mengenalkan dirinya kepada manusia itu, seperti tadi saya bilang, di dalam dua keadaan, yaitu dalam keadaan suka dan keadaan duka. Sehingga melalui suka duka yang diperkenalkan Tuhan dalam kehidupan kita, di situ bisa kita mengenal Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, jika kita sudah benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa kita, maka janji Tuhan yang tertulis di ayat yang ke-9 ini, yakni Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Itu janji Tuhan. Dan sebagai penutup, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti itu, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Jika kita menyelidiki di Alkitab, Tuhan itu setia dengan janjinya. Dengan syarat kita
mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami pelajari, kami dengar, dan kami renungkan, di mana firman Tuhan memberikan kami janji bahwa Tuhan tidak pernah ingkar dalam janji Tuhan kepada kami manusia, asal kami setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Tuntun kami Tuhan, agar kami bisa melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam kegiatan kami, di pagi hari ini, kami serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami dan memberkati kami melalui pekerjaan kami Tuhan. Hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan kita di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita kembali dan selamat bertemu kembali dalam renungan HKBP dan Pasar untuk berikutnya. Salam, Horas. Mejaku telah kau siapkan, hidanganku penuh, kau mengurapi diriku di depan musuh.